Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah kerajaan di Nusantara. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materinya. Nah, kerajaan di Indonesia yang pertama kali berkembang di Indonesia yaitu kerajaan Hindu dan Buddha. Sedangkan sistem perekonomian yang digunakan pada waktu itu adalah perdagangan, sehingga hubungan dengan negara-negara tetangga maupun lebih jauhnya seperti India, Cina, dan wilayah Timur Tengah pun bisa terjalin. Pada zaman kerajaan berkembang, agama Hindulah yang masuk pertama kali ke Indonesia dengan perkiraan pada awal tarikh Masehi dan terus berkembang sampai kerajaan-kerajaan Islam bermunculan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 kerajaan di Nusantara, yaitu kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Maksud saja yang pertama ada kerajaan Hindu. Nah, kerajaan Hindu terdiri dari kerajaan Salakanegara. Salakanegara di sini kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan Salakanegara diyakini sebagai kerajaan pertama di Indonesia, teman-teman. Dengan adanya bukti dari naskah Wangsa Sakerta. Nah, di sini ada gambar dari kerajaan Salakanegara. Dan yang selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan pada 450 Masehi di Jawa Barat. Nah, kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja di Rajaguru Jaya Singa Warman yang sekaligus menjadi raja pertama yang memimpin Tarumanegara. Nah, ada peninggalan Tarumanegara. Di sini ada Prasasti Ciaranten. Yang selanjutnya ada Kerajaan Majapahit, berdiri pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan saat pemimpin Raja Yamuruk dan patinya. Nah, pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi dipimpin oleh Gajah Mada. Pada abad ke-14, kerajaan Majapahit mulai pudar pada puncaknya saat terjadi perang persaudaraan, yaitu Perang Paregreg pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Sini ada raja dari kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raja Mahapatih, Gajah Mada, dan Raja Hayamuruk. Langsung ke kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah. Raja pertama dari kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Peninggalan sejarah Mataram kuno yaitu candi. Nah, di sini ada Candi Dieng dan Candi Prambanan. Nah, masuk ke kerajaan Buddha. Nah, apa sih kerajaan Buddha dan apa saja yang termasuk ke dalam kerajaan Buddha? Nih, yang pertama ada kerajaan Holing. Kerajaan Holing disebut juga kerajaan Kalingga, merupakan kerajaan terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan pada 674 Masehi.
satu di antara raja yang pernah memimpin kerajaan Holling adalah Ratu Sima, dan pendetanya yang terkenal adalah Janabadra. Nah, ini adalah gambar dari kerajaan Holling. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah satu di antara kerajaan terkuat di Sumatera. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi dengan menguasai hampir penuh seluruh kerajaan di Asia Tenggara. Ini gambar dari kerajaan Sriwijaya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada dari Raja Sriwijaya nih, Raja Bala Putra Dewa. Ini namanya. Masuk ke kerajaan Islam yang ketiga ya. Di kerajaan Islam terdiri dari ada kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah salah satu di antara kerajaan terbesar di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo berdiri pada 1605 Masehi. Kerajaan Goa Talo merupakan hasil penggabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Daeng Manrabia dan Kerajaan Talo yang dipimpin oleh Karangmatonya. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh muncul pada abad ke-16 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Setelah jatuhnya Sultan Malaka ke tangan Portugis, Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada 1607 sampai 1636 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Saat Kerajaan Aceh berhasil menduduki kembali wilayah Malaka yang sebelumnya diduduki oleh Portugis. Di sini ada gambar Sultan Iskandar Muda, raja dari Kerajaan Aceh. Nah, sekian penyampaian materi kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.